Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukrata wasilah. Amma ba'du. Para salikin, para kaum profesional dan para mustami'in Aji Kolbu yang membahas kitab Kimya Us-Sa'adah pada siang hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah serta maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salikin, para profesional rahimakumullah, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan doa semoga kita mendapatkan keberkahan ngaji kitab pada siang hari ini, dan seraya memohon sholawat serta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keberkahan dari mu'alif hadzal kitab Syekh Imam Ghazali ala hadiniyah wa kul niyati sholihah wa ila hadiratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam wa hussan khulafa rasulina sahabat Bakar. Wa husun hadzal mu'allif Sahih Imam Ghazali ghafaratuhu. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, untuk menyambungkan dari aji kita pada hari Minggu lalu, ada baiknya saya nukilkan di ujung dari ngaji kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Syekh Imam Ghazali wa nafanallahu bihima wa bi'ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Fakullu man lam ya'rif hadhil ma'ani fanasibuhu minal kusur li'anal haq yakunun anhu mahjuban. Imam Ghazali mengingatkan fakullu man lam ya'rif hadhil ma'ani. Jadi kalau kita semua sebagai orang Islam, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku ingin dicintai Allah atau paling tidak ingin menuju Allah, maka malam ya'rif hadhil ma'ani, siapa yang tidak mengerti makna-makna substansi terhadap esoteris value, nilai-nilai yang terdalam di dalam hati manusia dalam hubungannya dengan Allah, ya makrifat kita itu apakah musyahadah, kita itu harus makrifat. Karena apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi orang yang mengetahui nafsu, nafas, ruh kita sendiri, maka dia baru bisa mengenal Allah. Tapi kalau tidak, ya kalau kita tidak tahu terhadap siapa kita, ya sudah, kan ada di persimpangan jalan tiga jurusan itu. Kita mau ikut bahaim, perilakunya binatang, atau perilakunya syaitan, ya yang selalu mengajak ke hal kejelekan dan maksiat, atau unsur-unsur malaikat yang di situ adalah ilahi robbaniyah, yaitu hal-hal yang bersifat ketuhanan itu menjelma daripada kita. Dan ini disebutkan kita harus ya'rif hadhil ma'ani, bukan malam, bukan orang yang tidak tahu terhadap makna-makna sesungguhnya.
Karena kalau tidak tahu fanasibu bil kusur, maka kalau Anda tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya itu Anda itu adalah sekedar kulit. Ya, kulitnya orang Islam, kulitnya orang mengaku beriman, kulitnya orang sholat, kulitnya orang yang menjalankan perintah, tapi belum sampai kepada makna yang sesungguhnya di dalam hati manusia. Diteruskan li'annal haq yakunu anhu mahjuban. Li'annal haq, karena sesungguhnya yang kebenaran itu, kebenaran artinya musyahadah kepada Allah, ya, mukasyafah kepada Allah, yakunu, maka sesungguhnya itu kalau kita tidak mengerti ma'ani, ya, hadhihi ma'ani, makna yang sesungguhnya, yakunu anhu, maka sesungguhnya seperti itu Anda itu hanya dapat kulitnya, dan mahjuban, Anda itu tertutup dari ma'unah, dari rahmat, dari keberkahan, dari syafaatnya Rasulullah. Karena itulah mengapa kita semua harus mengetahui dulu terhadap makna substansi kita sebagai hamba Allah itu. Jadi disebutkan li'annal haq yakunu anahum mahjuban, karena yang akan makna sesungguhnya, makna akhirat, makna ibadah itu kalau kita tidak tahu, itu namanya mahjuban, yaitu kita akan tertutup rahmatnya dari Allah, ma'unahnya dari Allah, dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita lanjut para salikin rahimahullah. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan lagi di dalam faslun, ini fasal yang terakhir dari bab tentang ma'rifatullah. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'aini. Al-awwalu hadzal qalbu wa tsani yusamma nafsu warruh. Jadi idza syi'ta an ta'rifa nafsaka, kalau kamu ingin tahu semua dirimu, ya, maka ketahuilah, ya, nafsa fa'lam annaka min syai'aini, maka sesungguhnya dirimu itu terdiri dari dua. Syai'aini, dua. Mahwa, apa dua itu yang ada di dalam substansi diri kita? Al-awwalu hadzal qalbun. Yang pertama disebut dengan qalbun. Qalbun. Ya, orang menyebut hati. Ya, watsani yusamma nafsu warruh. Yang kedua disebut dengan jiwa, nafas, warruh, dan nyawa. Nah, mari kita oncekin, kita breakdown tentang makna kolbun. Makna kolbun di dalam ilmu tasawuf itu bukan berarti makna indrawi yang bisa dilihat, oh itu hatinya. Hati dalam arti segumpal darah, yang seperti biasa kita dengarkan kan, ada di segala segumpal darah diri manusia. Kalau segumpal darah itu baik maka soluhat, tapi kalau jelek maka jelek. Nah, pengertiannya itu bukan di dalam diri kita itu hati yang dalam bentuk gumpalan darah dan daging itu jelek, bukan. Dalam pengertian tasawuf. Nah, dengan demikian di dalam ilmu tasawuf yang namanya kolbun itu adalah penjelmaan dari jiwa manusia, penjelmaan dari nafsu dalam arti kolbun, ya, dan dia adalah yang mempengaruhi terhadap seseorang. Ya, akhirnya kan pengertiannya jadi beda. Kalau kolbun itu biasanya dalam arti physically itu biasanya disebut dalam bahasa Arabnya itu al-kabid atau al-kidbah, gumpalan darah. Jadi kalau bapak ibu ke pasar, terutama ibu-ibu punyai, ya tolong tukokno ati, ya. Jangan bilang tolong belikan saya kolbun, jangan.
Itu pengertian kolbun adalah berbeda. Kolbun hati dalam konteks tasawuf adalah sublimasi dari the core of value dalam jiwa manusia. Tapi kalau hati dalam pengertian gumpalan, itu namanya kabid atau kitbah. Jadi tolong belikan kitbah untuk dimasak. Itu baru benar. Jadi jangan belikan kolbun, salah. Kalau kolbun itu adalah maknanya esoteris value, adalah makna terdalam dari jiwa manusia dalam arti yang nurania. Nah, karena itu ketika bilang kolbun, setingkat itu disebut dengan sudur, hati yang terdalam. Kalau orang Indonesia menyebut hati sanubari, dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, itu yang berarti adalah bagian dari jiwa manusia yang betul-betul nuraniah. Nah, menurut Syekh Muhammad Al-Jabir, ulama Al-Azhar, dan sekarang juga sudah terbukti di dalam ilmu-ilmu biologis modern, orang yang selalu berzikir, artinya menyentuh kolbun dalam pengertian substansi, bukan pengertian yang indrawi, itu mencernakan sebuah sinar. Jadi mengapa orang-orang yang ahlul ibadah, ahlul zikir, wajahnya bersinar, wajahnya tenang, ya, cara berpikirnya tenang, dadanya tidak kemerungsung melihat dunia, itu karena ada sinarnya di dalam hati, dalam dirinya itu, dalam nafsunya, dalam nafas jiwanya itu. Begitu juga sholawat. Kalau kita banyak sholawat dan kita zikirkan mudawamah, itu menjelma dalam diri kita dan itu memantulkan sampai Rasulullah memberikan syafaatnya, keberkahannya kepada kita. Jadi dari sisi biologis ada benarnya, karena itu ada ketenangan jiwa. Dari sisi nurani, dari sisi hakiki, nanti di yaumil akhir, orang yang banyak zikir, tidak hanya di akhir tapi juga di dunia, itu juga bermakna yang sangat dalam. Karena itu bunyinya apa? Allah bidzikrillah tatmainul qulub, ya kan? Maka sesungguhnya berzikirlah, karena zikir itu akan bisa menenangkan kulub. Dalam pengertian kulub, ya, bukan berarti tenang itu kulubnya menjadi bagus dalam arti indrawi, tapi kolbun dalam arti di dalam diri manusia itu menjadi tenang. Jadi obatnya orang susah itu cuma satu, yaitu zikir. Obatnya orang yang kemerungsung terhadap dunia hanya satu, yaitu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub, yaitu membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Ya, saya lanjutkan. Wa nafsu wal qalbun alladzi ta'rifu bi'ainil batin wa haqiqatukal batin. Wa nafsu wal qalbun, pengertian nafs, jiwa, adalah hati yang kita kenal, ya. Itu pengertiannya ainul batin. Jadi ini mata hati kita. Ya. Dengan segala hormat saya ingin menyampaikan Allah yarham Gus Dur. Ya, beliau memang Gus Dur itu, Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan? Masih bisa? Iya, bisa Pak Kiai. Alhamdulillah, karena listriknya mati di sini. Saya lanjut ya. Gus Dur memang dalam arti fisikly matanya tidak bisa melihat sempurna. Tapi sejujurnya beliau itu mata hatinya, ainul batinnya itu sangat tajam dan sangat luar biasa. Ya, inilah bedanya kalau orang ahlul zikir, ahlul ma'rifat, ahlul ibadah, ya, apalagi sudah tasawuf dan ikut tarekat, biasanya alhamdulillah dibimbing oleh mata hati yang sangat tajam. Jadi beda, wal kolbun itu beda pengertiannya dalam arti fisik, tetapi ta'rifnya, pengertian dalam arti substansi adalah ainul batin, yaitu mata hati yang terdalam,
paling dalam. Wa haqiqatul batin, dan itulah hakikatnya dari yang terdalam di dalam diri, yang terdalam dalam jiwa manusia itu. Li'annal jasada awalun wal akhiru wa nafsu akhiru wal awalu. Ya, li'annal jasad, sesungguhnya jasad manusia itu adalah permulaan. Ya, manusia tidak ada menjadi ada dari nuktah, dari bayi, kemudian dari jiwa manusia itu, kemudian fa'anfusu ruh, kemudian dihembuskan nafsunya itu, nafasnya itu, ruhnya itu. Nah, itu awal. Ya. Wa nafsul akhir, dan jiwa itu adalah akhir. Wal awalu, dan juga awal. Maksudnya begini, Bu. Kalau pengertiannya itu kolbun hanya dalam arti indrawi belaka, ya binatang pun juga punya seperti itu. Tapi kalau pengertian kolbun itu adalah nafas, jiwa, nyawa, itu tidak hanya urusan setelah waktu meninggal di dunia saja, tapi implikasinya adalah sampai di akhirat. Jadi ibu-ibu, para salihin rahimahullah, kita jangan terkesima dengan urusan dunia, karena nafas kita, kolbun kita itu implikasinya nanti di yaumil akhir. Karena nafas itu wal awalu wal akhiru. Jadi yang awal di dunia dan akhirnya nanti juga di yaumil akhir. Tinggal milih surga atau neraka. Kalau di dunia itu ahli ma'rifat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat malam, maka insya Allah akhiruhu itu adalah bagian dari yang disebut dengan musyahadah. Artinya kita menyaksikan keberadaan Allah. Saya lanjut ya Ibu ya. Wa yusamma kolbun, dan inilah yang disebut dengan orang biasa menyebut bisa jadi kolbun. Kolbun juga diartikan biasanya dalam struktur jiwa manusia itu adalah jantung. Jadi kalau jantungnya bagus, maka dia akan menghembuskan, mengalirkan peredaran darah yang bagus. Ini dalam arti pengertian indrawi. Walaisal qalbu hadhil kitmatu walahmiyatun allati fi sadri min janal minnal janibil aisyari. Jadi letaknya jantung atau letaknya kolbun ya di dalam ilmu tasawuf, yang dalam pengertian fisik maupun indrawi maupun dari substansi, letaknya adalah minal janibil yasir fisodri. Jadi letaknya di bawah susu kiri, turun 2 jari ke arah kiri. Ya, itu di dalam ilmu tasawuf tarekat nanti ada namanya zikir lataif. Zikir lataif itu yang paling berat, yang paling harus dibersihkan paling banyak itu di latifatul qalbinya. Karena kolbun itulah yang mempengaruhi jiwa manusia itu mau baik atau buruk. Kalau jiwanya itu baik, insya Allah. Tapi kalau jiwa yang ada di dalam diri kita itu jelek, maka jelek. Itulah disebut dengan latifatul qalbu. Jadi melembutkan kolbun kita itu apa? Di dalam ilmu tasawuf itu dilakukan zikir latifatul qalbi. Lah, mengapa latifatul qalbi itu penting dan ini harus dilakukan? Karena tempatnya kolbun yang artinya kabel bolak-balik itu, itulah tempatnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah yang ingin hanya senang-senang, yang ingin hanya bersenda gurau, yang isinya itu hanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena itu zikirnya itu paling berat. Ya, latifatul qalbi itu paling berat, paling banyak. Kalau sudah latifatul ruh itu jiwanya baik. Kalau syir lebih baik. Khofi
Akhfa, natikoh, wajamil badan itu juga harus disentuh. Jadi jiwa manusia itu ada titik-titik lembut yang kalau kita baik itu ada self deterrent. Misalkan ngajak yang tidak benar itu langsung ditolak. Ya, seperti itu kan al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti mir'ah, cerminnya ibu-ibu. Kita semua kalau setiap hari berapa kali bercermin, itu kan melihat wajah kita. Kalau cerminnya jelek, qalbunnya kotor, noktahnya banyak, kita nggak bisa melihat. Karena itu harus dibersihkan terus-menerus. Karena latifatul qalbin itu tempatnya adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu sifatnya ada 9. Ya, kita lihat saja. Kalau kita masih suka laumun, cuma mencela orang, nah, itu lawamah. Al-hawa, kalau hanya senang saja, diajak pengajian nggak mau, tapi diajak nonton film langsung lari, nah, itu nafsun. Itu namanya al-hawa. Yang ketiga itu makrun. Makrun itu adalah suka memperdaya orang, bohongin. Yang keempat al-ujub, ya membanggakan diri. Yang kelima itu al-ghibah, suka membicarakan orang lain kejelekannya. Arya, yang keenam, ya sombong. Ya, yang ketujuh adzulmun, suka menganiaya, tidak menyayangi diri sendiri. Ya, al-kadzib, suka bohong. Al-ghaflah, yang nomor 9, berarti kita semua lupa pada Allah. Itu namanya nafsu qalbun kita itu selagi sakit. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kita itu kok berat banget sholat malam, berat banget untuk zikir, itu berarti qalbun dalam arti nafas, pengertian nafas itu lagi sakit. Nah itu harus diobati. Diobatinya apa? Zikrul latifatul qalbun, yaitu berzikir untuk membersihkan latifatul qalbi kita. Sejumlahnya itu yang paling banyak, itu digempur terus, digosok terus agar kita itu bisa lebih baik. Bapak Ibu sekalian, rahimakallah, ya. Saya lanjutkan, wa kullu syai'in tubsiru bi'aini dzahiri fa huwa min hadzal alimin alladzi yusamma ala musyahadah. Ini kejelasan dari yang saya sampaikan tadi. Wa kullu syai'in tubsiru, kalau sesuatu itu dilihat bi'aini dzahir, dengan ainul dzahir, ada hatinya, ada jantungnya, fa huwa min hadzal alamil ladzi yusamma alam syahadah, itu artinya alam persaksian kasat mata. Wa amma haqiqatul qalbi falaysa min hadzal alam, tetapi ingat pengertian hakikatnya qalbun dalam arti jiwa, ya dalam arti ruh, dalam arti nafas, itu bukan seperti itu. Tetapi lakinnahu min alamil ghaib fa huwa fi hadzal alamil gharib. Tapi pengertian dari ilmu tentang tasawuf yang menerangkan tentang qalbun itu adalah ilmu yang bisa menjadi alam gaib, alam yang supranatural, alam yang profan, yang tidak bisa kasat mata. Ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kala itu kan niat. Oh, niat saya baik, saya mau zikir, saya mau ikut solo, saya ikut. Tahu-tahu tidak. Ini berarti adalah bagian yang menyetir kita itu. Ya, jadi yang profan, yang supranatural itulah yang gaib, dan Allah itu ghaibus samawati wal ardh. Dan kita sebagai orang mukmin harus percaya itu. Jadi kadang-kala orang itu disetir, tidak terasa. Mau jalan ke nengok teman sakit, tahu-tahu makan dulu, tahu-tahu lupa. Nah, jadi kadang-kala yang penting kita itu harus sesuai dengan niat kita. Ya. Watilka qityatul hamyatul markabah. Ingat, watilka pengertian dari qalbun, nafsun yang sesungguhnya itulah disebut dengan markabatun
tempat kita mengendarai, wal hamiyatun, dan kita adalah menjadi bagian dari yang akan mengarahkan. Nah, karena tempat kolbun, tempat jiwa itu adalah yang mengendalikan kita, ya tentu harus kita perbaiki setiap saat. Rasulullah setiap hari tidak kurang 70 kali istighfar. Belum lagi sholat malamnya tidak bisa ditandingi sesuai kita. Nah, kalau kita umur sudah 60 tidak sholat malam, tidak bangun malam, terus apa yang kita bekalkan nanti di yaumil akhir? Wa kullu a'dha'il jasadi asyakirahu, maka sedangkan semua anggota merupakan bala tentara yang prajurit-prajuritnya. Ini istilahnya model ketentaraan. Jadi kalau nafsu itu komandannya. Kalau komandannya itu bagus, semua bagus. Tapi kalau komandannya itu jelek, ya nafsu merintahkan otak. Otak menyusun strategi, otak mengalahkan lawan, otak menfitnah orang. Untuk apa? Untuk kepentingan. Jadi inilah pentingnya namanya markabatun. Jadi menjadi kendaraan kita, ya. Wa kullu a'dha'il jasadi asyakirahu wa huwal malik. Dengan demikian al-qalbun dalam pengertian yang ruhaniyah itu adalah al-maliku, itu raja kita. Nah, kita itu tinggal milih mau disetir raja yang mana, raja yang lalim, yang dhalim, atau raja yang adil, yang hasan, yang hasanah. Nah, itu hati kita, itu jiwa kita. Karena itu dua, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub. Oke. Wa ma'rifatu musatu jamalil hadar sifatuhu. Orang yang menjadikan kolbun dan jiwa itu sebagai malik, sebagai rajanya, itulah syarat ma'rifatullah dan surat al-musyahadatullah kepada siapa? Al-jamali hadatil sifatuhu, sifat-sifat dari Allah yang sangat mulia, yang sangat jamal, yang sangat indah itu. Ya, sekarang banyak aja kita tanya, kita itu menjadikan jiwa nafsu dari nafas, ya, bukan nafsu dalam arti yang negatif itu sebagai raja, atau kita jadi budaknya nafsu dalam arti yang jelek. Kalau kita disetir oleh nafsu lawamah, nafsu natikoh, ya sudah, itu alamat kita tidak ahli ibadah. Jadi saya lanjutkan, ya. Pengertiannya, ma'rifatullah wa musyahadah itu hanya bisa kalau menempatkan nafsu kolbun itu sebagai al-malik yang menjadi raja kita, ya. Bukan kita itu menjadi budaknya nafsu, tetapi kita oleh kolbun, oleh fuad, oleh basirah kita. Wa ta'lifu 'alal khitabi ma'ahu walahu sawabu wa 'alal iqab. Dengan demikian maka kita bisa taklifnya, berarti kita bisa mengikuti khitabnya, firman-firman Allah, dan kepadanya kita ditujukan. Nah, kalau sudah itu orang akan ditunjukkan apa? Kalau jelek dia adalah asyaqa, hukuman. Tapi kalau kita adalah mengikuti firman Allah, mengikuti kolbun ruh kita, jiwa kita sebagai malik, maka kita akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi tinggal pilih mana. Kalau ruh kita sebagai malik, kita akan sa'adah. Tapi kalau kita disetir oleh nafsu lawamah, nafsu natikoh, maka kita akan dapat hukuman. Ya, syaqaq tahlik ini waruhul hawani fi kulli syai'in tabi'u wa ma'ahu. Tapi artinya kalau kita itu seperti ruhnya, jiwa kita seperti hewan, fi kulli syai'in, dan kita mengikuti gaya hewan yang hanya makan, minum, hubungan badan sesama manusia, dalam arti hanya itu. Ya, itu artinya Anda adalah jalurnya jalur hewan, dan itu berarti mengikuti tabi'u wa ma'ahu, artinya dan tabiat-tabiatnya adalah setan.
Tapi kalau Anda, maaf, kita semua setiap malam sholat malam, zikir hariannya bagus, sholatnya bagus, baca Qur'annya tidak berhenti-berhenti, 1 halaman 2 halaman, tapi pasti ikut awas tapi diingatkan terus. Nah, ini bagian dari yang oleh qalbun. Masa kalah dengan yang lain seminggu aja nggak cukup 1 juz ini. Nah, ini berarti sudah dianggap bagian dari tabi'ahu wa ma'ahu. Jadi tabiatnya yang tidak ingin mendekatkan diri Allah. Wa ma'rifatu haqiqati wa ma'rifatuh. Tetapi mengetahui hakikat, ya, serta mengenal, artinya hakikatnya jiwa, ruh, nyawa, wa ma'rifatu, dan kita adalah mengerti sifat-sifat dari ruhnya itu. Jadi ruh itu di sini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk suluk, ya, kalau sudah ikut thariqah, itu nanti dibimbing bukan hanya di qalbunnya, tapi sudah di namanya ruh, syir, akhfa, khofi. Dan itu ada nafsunya, itu ada nafsul mardiyah, nafsul mutmainah, ya. Dan itu nanti saya ikut sedikit, ya. Maaf agak terlambat 2 menit dari setengah jam. Jadi kalau latifatur ruh yang menguasai kita, maka kita mempunyai nafsul malhamah. Ya, nanti saatnya kita ngaji nafsul malhamah itu apa. Kalau kita jiwa yang paling dalam latifatul sir, ya, hati nurani yang membimbing kita akan pada makom yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Irji'i ila radhikum mardiyah. Ya, itu sebetulnya fathuli jannati. Kalau sudah orang seperti ini, Allah yang memanggil, silahkan masuk. Ya, tapi syaratnya harus mempunyai nafsul mutmainnah yang sirnya itu kuat. Dan yang selanjutnya, kalau sudah khofi, maka kita semua akan mencapai makom yang disebut dengan nafsul mardiyah, selalu ridho apapun dari ketentuan Allah. Dan kalau sudah akhfa, sudur, di hati yang paling dalam ini, di tengah satu hati sanubari, itu nanti sampai pada tingkatnya yang disebut dengan nafsul kamilah, kesempurnaan. Oke, dan yang sebetulnya kalau sudah jiwa, saraf-saraf kita bagus, seluruh badan kita bagus, di dalam ilmu thariqah, kalau suluk, ilmu tarekat, ini nanti kita semua sampai pada makom nafsur radhiyah. Nah, ini nafsu yang tertinggi, karena kita semua sudah radhiyah. Jadi hal-hal yang jelek tolak sendiri, otomatis sendiri, ya. Dengan demikian para salikin, wa huwa miftahu ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kunci miftah kalau kita makrifat kepada Allah. Jadi kalau kita makrifat pada Allah, kok tidak latifatul qalbinya dibersihkan, tidak menjalinkan latifatul ruhnya, syirnya, khofinya, akhfanya, natikohnya tak dibersihkan, wajamil badannya tidak bersihkan dalam arti yang substantif, hakiki, ya sulit kita akan mendapat ma'rifah. Padahal ma'rifatullah inilah yang kita tuju, dan ini di dalam ilmu tasawuf akan sampai pada hakikat, dan itulah wusul ilallah. Saya lanjutkan satu kalimat lagi. Fa'alaika bil mujahadati hatta ta'rifahu li'annahu jawharuh azizun min jinsil malaikah. Fa'alaika, maka kita semua para muslim yang mengaku ingin dekat dengan Allah, kita semua yang umur sudah 60 ke atas, ya, umur yang sudah 50 ke atas, umur yang berapapun, karena usia tidak ada yang tahu. Ya, jangan mengandalkan saya nanti masih umur 40, ndak usah ikut thariqah, nanti aja kalau umur 70. Loh, sing jamin umurmu sampai 70 sapa? Yang menjamin kita sampai umur 60 berat siapa? Nggak ada yang tahu. Segera ikut thariqah menuju Allah, ma'rifatullah. Nah, ini syaratnya apa? Fa'alaikal bil mujahadah.
Karena itu kamu kalau menuju Allah sing tenanan, sing betulan, mujahadah itu betul-betul berjuang mendekatkan dari Allah. Dijadwal. Ini hari ini saya ikut ini, yang tidak penting tinggalkan semua. Sekarang itu adalah yang disebut dengan ma'rifatullah. Nah, seperti inilah yang disebut dengan azizun, ya, jauharatun. Inilah permata sesungguhnya hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu, yang namanya permata hidup itu bukan punya di sini semuanya permata, kalungnya semua berkelipan, bukan itu. Tapi permatanya ini jauharatun azizun, yang mulia dan yang betul-betul jauharah, permata, dan inilah ketaatan seperti halnya ketaatan para malaikat. Ya, berat Bu ya, semakin tahu kita ngaji urusan tarekat, urusan suluk, urusan rohani, tasawuf, semakin berat. Tapi ini harus kita lakukan. Karena apalagi gitu loh. Ya, saya terakhir wa aslu ma'dinihi minahadil ilahiyah. Dengan aslinya seperti ini merupakan unsur yang Anda itu bisa minal hadratil ilahiyah, dan disitulah kamu bisa berjumpa pada Allah. Salat nangis, doa nangis, ya, zikir tahu-tahu nangis. Nah, itu bagian dari perjumpaan kita. Karena hati kita itu menjadi lembut. Bukan mulutnya doa, tapi otaknya kemana, anggota badannya tidak merasakan sama sekali. Oke? Itu namanya belum hadratil ilahiyah. Berarti kita belum hadir di dalam berzikir, bersolat pada Allah. Nah, min dzalikal makan ja'a ila wa ila dzalikal makan ya'udun. Maka dari tempat itu dia datang dan ke tempat itulah dia kembali. Artinya kita itu harus innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, roji'unnya itu gimana Bu? Kembali kita nanti. Bapak, para salikin rahimakumullah. Kita membanggakan harta benda, kekayaan, jabatan. Ini loh. Ditanya Munkar Nakir, ini saya. No, bukan itu. Roji'unnya itu kalau Anda itu, kita semua itu adalah dapat rahmatnya Allah. Kalau kita musyahadah, kalau kita itu ma'rifatullah, dan kalau kita itu dalam konteks ilmu tasawuf, kita itu tajalli kepada Allah, dan kita pada ujungnya adalah apa yang dinamakan dengan wusul ilallah. Demikian para salikin rahimakumullah. Lebih dari 4 menit seperti biasanya, karena ini kalau diputus tidak pas, jadi saya akhiri pada sampai puncaknya. Moga-moga kita semua dibukakan pintunya dan kita mempersiapkan diri menuju Allah, mempersiapkan diri pada akhirat. Kita memperbanyak zikir, istighfar, dan sholat-sholat malam. Syukur-syukur ibu bapak sekalian sudah berkenan ikut tarekat. Karena tarekoh itu adalah betul-betul menunjukkan jalan menuju Allah. Moga-moga Allah selalu memberkahi, melindungi, dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.